wabarakatuh. Saya Nur Sakina, mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Makassar, akan melakukan PPL, praktek pengalaman lapangan di SMK Negeri 3 Enrekan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekan. Berkahi, bisa dirahmati, ilmu yang kita peroleh bisa dimanfaatkan dengan baik. Ketua kelas Arif, silakan pimpin doa teman-temannya nak. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Kita akan membaca doa surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah Al-Fil. Doa dimulai. Jadi tidak ada yang sakit ya, alhamdulillah, karena hari ini masih diberi semua kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Oke. Bagaimana dengan bajunya? Biasa laki-laki tuh tidak masuk bajunya? Rapi ini semua. Coba berdiri, saya cek. Masuk nggak?
Jadi kelasnya bisa rapi, bisa bersih. Jadi yang lainnya harusnya seperti itu juga. Karena jangan sampai ada kayak di kelas lain begitu yang kurang bersih karena katanya terlambat Kak datang Bu, jadi tidak sempat membersihkan. Kalau di sini saya yakin semuanya rajin gitu, tidak ada yang terlambat. Baiklah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk materi selanjutnya, Ibu mau refleksi dulu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Yakin? Kita minggu lalu belajar tentang apa nak? Struktur eksposisi. Jadi kalau begini, baiklah. Saya mau ambil permainan dulu deh. Jadi nanti saya sebutkan beberapa kata, lalu kalian menyebutkan bahwa itu adalah apa? Bisa? Bisa. Saya sebut satu kali satu-satu, bisa enggak? Bisa enggak menjawab? Bisa coba. Coba. Baiklah. Berisi gagasan, pendapat dan keyakinan penulis itu apa? Struktur eksposisi. Kemudian dia ada pronomina dan nomina itu apa? Kaidah teks eksposisi. Kaidah teks eksposisi. Ya toh. Kita nafas dulu. Jadi struktur teks eksposisi dan kaidah teks eksposisi. Jadi seperti teks-teks yang biasanya itu pasti semua teks ada itu strukturnya, ada pembangunnya. Jadi kayak rumah itu toh, seperti minggu lalu saya jelaskan. Jadi kayak rumah itu kalau misalkan tidak ada tiangnya, tidak bisa berdiri, karena tidak ada strukturnya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru. Materi baru hari ini yang akan kita pelajari yaitu teks anekdot. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa pelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya yaitu teks anekdot. Jadi sudah semua dibaca di buku paketnya tentang teks anekdot? Sudah? Sudah toh? Baiklah, itu akan mendapatkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah ini, jadi kompetensi dasar yang akan kita lakukan yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Itu kompetensi dasarnya. Jadi ini intinya teks anekdot. Kemudian indikator pencapaiannya ada di 3.51, menguraikan definisi teks anekdot, makna tersirat dan tersurat. Jadi di sini kita akan mempelajari apa itu teks anekdot, apa itu makna tersirat dan apa itu makna tersurat. Kemudian menafsirkan pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks anekdot. Jadi di sini kita akan mempelajari juga tentang apa sih isi-isi teks anekdot itu? Apa sih isi-isi yang terdapat dalam teks anekdot? Apakah isinya sama dengan teks eksposisi, dengan teks prosedur, ataukah berbeda dengan teks eksposisi atau teks prosedur? Di situ kita akan mempelajari nanti kedua indikator ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melakukan pembelajaran kegiatan hari ini, yang pertama apa? Peserta didik untuk menguraikan definisi teks anekdot, makna tersirat dan tersurat. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan apa sih itu teks anekdot, apa sih itu makna teks tersurat, dan apa sih itu makna tersirat. Kemudian peserta didik atau siswa mampu menafsirkan pokok-pokok isi yang terdapat dalam teks anekdot. Itu ada dua tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Dan yakin pasti kita bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang penting kita semangat, fokus. Oke? Baiklah nak. Begini, sebelum ibu masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, saya mau Kak bangkitkan semangatnya dulu deh. Loh, ini karena lapar kayaknya. Ibu juga lapar tapi masih tetap semangat. Baiklah, kita mulai yel-yel dulu deh. Masih ingat yel-yelnya tak? Kalau sini punya yel-yel dan kayaknya punya motor semua. Oke, mulai berdiri.
Kalian simak baik-baik. Ibu putar ya. Jelas tidak? Oke, itu tadi satu contoh teks anekdot. Bagaimana? Disimak. Bagaimana tanggapan kalian tentang contoh teks anekdot tersebut? Apakah dia sama dengan teks eksposisi yang sebelumnya kita pelajari? Beda dong, beda sekali. Jadi teks anekdot ini dari yang saya terangkan tadi, ada nggak yang bisa menguraikan makna yang ada pada teks anekdot tersebut? Apa maknanya teks tersebut? Siapa yang bisa menguraikan makna dari teks tersebut? Maknanya itu apa maksudnya sih? Atau begini? Apa? Coba. Apa? Pengertiannya teks anekdot. Jadi di sini nanti yang kita akan pelajari itu tentang apa pengertian teks anekdot. Dari sini nanti akan saya bagikan lembar bahan ajar. Kalian akan mengkaji apa sih pengertian teks anekdot tersebut. Itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa sih pengertian teks anekdot? Apa-apa saja sih yang ada dalam teks anekdot? Isinya seperti apa? Dari teks anekdot tadi itu kalian bisa melihat tayangannya bahwa dalam teks anekdot itu dia ceritanya lucu. Jadi cerita dalam teks anekdot itu lucu. Beda dengan teks eksposisi dan teks prosedur. Kalau teks prosedur itu ada teks eksposisi itu dia di dalam situ dia tidak lucu. Beda kalau teks anekdot dia ceritanya lucu. Kemudian ada pesan yang ingin disampaikan. Tadi itu apa pesan yang ingin disampaikan dalam teks tersebut? Nah, apa? Tentang anggota DPR yang mengambil uang rakyat. Betul sekali. Jadi di sini teks ini ya kayaknya dia menyindir deh. Tadi dia mengatakan apa sih tugas rakyat itu? Dia tugas DPR itu dia adalah wakil rakyat. Wakil rakyat itu yang punya mobil baru, yang punya banyak uang. Jadi apa lagi? Rumah mewah. Jadi dia sudah mewakili rakyat dengan memiliki apa? Memiliki mobil baru, mobil mewah, memiliki rumah mewah, memiliki banyak uang. Itu tugasnya anggota DPR, wakil rakyat. Padahal sebetulnya ada maksudnya di situ. Wakil rakyat tidak seperti itu. Nah, jadi itu makna, itu pesan atau kritikan yang ingin disampaikan di dalam teks anekdot yang sudah ditayangkan. Seperti yang dikatakan tadi Ari Tutin. Apa itu teks anekdot, Bu? Nah, teks anekdot begini. Kayaknya kalau saya yang sampaikan kepada kalian akan dilupa. Baik
mengkaji tentang definisi teks anekdot, makna tersirat dan tersurat serta pokok-pokok isi bahkan bagi kalian ke dalam 4 kelompok belajar. Seperti biasanya yang ibu membagi kelompok kalian, ada yang 2 orang yang aktif di dalam kelas, ada 2 orang yang memiliki prestasi baik di dalam kelas, dan anggota kelompoknya yang memiliki yang kayak pikirannya mungkin selalu di kantin, aktif. Tujuan ibu membagi kalian ya seperti itu karena ibu mau kalau yang aktif itu memberikan pengaruh positif kepada temannya yang kurang aktif. Oke? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kalian akan mengkaji, memahami, membahas, mendiskusikan apa itu teks anekdot, makna tersirat dan tersurat, pokok-pokok isi dan pokok-pokok isi yang ada dalam teks anekdot. Baiklah, jadi ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Kelompok 1 itu Syakira dan Putri. Kelompok 1 Syakira dan Putri. Kelompok 2 Nur Melani dan Nur Aisyah. Kelompok 3 itu Muhammad Fatir Rahman dan Muhammad Ariel. Muhammad Anugrah. Kelompok 4 itu Muhammad Nur Asar Muin dan Irwansyah. Oh ya, sakit tadi di Firmansyah lah. Firmansyah. Ferdi. Kemudian kelompok 1 Fadil Tahan. Kelompok 2 Eldi. Kelompok 3 Desi Syukriani. Kelompok 4 Armai. Kelompok 1 Arifuddin Arsa. Kelompok 2 Andi Nur Fasila Darwis. Kelompok 3 Ahmad Firman Syahabat. Kelompok 4 Ahmad Farhan. Kelompok 1 Agung. Sudah tahu semua kelompoknya tak? Silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing tak? Ayo. Silahkan bergabung ya tak? Kelompok berapa? Saya Bu. Kelompok 3. Berarti kelompok 3. Oh, ada juga. Kelompok Teo. Kelompok 1 di sini. Kelompok 3 dan kelompok 3.
Kenapa didiskusikan materinya? Apa itu teks anekdot? Kita semua dibanggakan dan bisa mengkaji informasi tentang teks anekdot, definisi teks anekdot, makna tersirat bisa melalui HP, internet. Silakan kalau mau mengkaji lebih dalam apa itu teks anekdot, silakan didiskusikan. Ada di bahan masuk. Di sini bagaimana? Sudah dapat? Silakan didiskusikan. Ini. Kenapa ini? Ayo silakan berdiskusi. Mulai dan ini saja tolong bicaranya. Tanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Bertanya, kenapa? Ada siapa yang tidak paham? Silakan. Uraikan definisi teks anekdot. Apa sih definisi teks anekdot? Teks anekdot adalah seluruh kalimat makna tersirat itu apa? Makna tersirat itu apa? Kemudian apa sih contohnya? Kenapa di situ? Tapi pahami, nanti baca baik-baik. Nanti itu akan saya tanya, Kis. Ini adalah tugasnya. Jadi kalian susun saja. Silakan bertanya kalau ada yang kurang dimengerti. Gimana kalau mau tiga? Ada yang sudah dipaham? Ini dia, nah. Jadi di situ soalnya ada di dalam KPD itu uraikan definisi teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Apa itu makna tersirat dan apa itu makna tersurat? Kemudian kalian berikan contohnya. Yang mana itu contohnya makna tersirat? Yang mana contohnya makna tersurat? Jadi kalian bisa lebih kaji lebih dalam materinya lewat internet. Bisa buka internet. Silakan cari. Dan apa itu teks anekdot? Gimana contoh teks anekdot? Ini gimana? Diskusikan dengan temannya, nah? Bertanya kalau ada yang kurang dipaham. Kalau kompak bagaimana, lancar? Ada yang tidak dipahami enggak? Coba baca dulu contoh satu contoh teks anekdot. Ini dia contoh. Berikut ini adalah contoh teks anekdot. Ami, aman, mir, kaya sudah kaya raya. Kamu mir, jadi kaya mereka sampai mampu membeli
positif ini termasuk di gereja. Bukan lagi tahanan KPK. Iyalah. Saya kamu pikir orang putih minimal harus mencuri uang negara sebelumnya terlebih dahulu baru bisa memakai baju tersebut. Jadi apa maknanya di situ? Apa maknanya? Apa pesan yang ingin disampaikan di situ? Korupsi. Jadi KPK itu jadi orang kenapa dikatakan bahwa baju KPK itu mahal? Baju KPK itu mahal. Karena harus korupsi. Harus korupsi memang untuk bisa baju kemahalan. KPK. Terus tanda sirat apa itu maksud tanda sirat? Aksi dari teman-teman tanda sirat dan tanda surat. Apa teman-teman tanda sirat itu? Contohnya ketika matahari sudah di atas awan maka saya malu datang ke sekolah. Apa dikatakan tanda sirat? Nah, Maknanya disampaikan wih, ada maknanya di sini yang menambah. Ketika matahari sudah di atas awan, saya malu datang ke sekolah. Berarti ada maknanya kalau matahari sudah di atas awan berarti sudah siang. Sudah siang berarti dia sudah terlambat. Cuma dia tidak menyampaikan secara langsung. Jadi dia sampaikan secara tidak kalau misalkan dia menggunakan surat, maknanya tersampaikan langsung. Oh, saya sedih ketika kamu berada di dalam sini. Iya, dia mungkin langsung dia sampaikan maknanya. Beda kalau menjadi makna tersirat itu ada pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan kalau makna tersirat dia sampaikan secara langsung. Beda apa kita? Apa itu pesan beda? Dan apa itu makna tersirat dan surat. jadi makna kalau pesan itu adalah cerita lucu ya. Cerita lucu yang memiliki makna tersirat. Dan nanti kalau misalnya apa tersirat? Aku bisa jawab kan? Kalau lagi dalam ini. Coba dulu baca contoh teks. Kita kalau dulu. Biar kamu tulislah. Silakan dibaca dulu. Amir Syakira. Amar dulu. Ternyata banyak kewenangan di negara kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu aku tahu. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Baju termahal di Indonesia, baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iyalah, coba saja kamu pikir seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar lebih dulu baru bisa memakai baju tersebut. Begitu toh, aku baru tahu. Nah, jadi apa pesan yang mau disampaikan di sini? Kenapa mesti baju tahanan KPK itu mahal? Karena harus korupsi. Harus korupsi dulu baru bisa pakai baju. Jadi apa makna apa pesan yang ingin disampaikan di sini? Jadi tahanan KPK itu banyak orang, banyak pejabat itu yang jadi pesan itu adalah cerita lucu yang ingin menyampaikan yang ada pesan yang ingin disampaikan di dalamnya. Ini cerita lucu enggak? Ada pesan yang ingin disampaikan atau ada kritik yang ingin disampaikan di dalam ini? Ada. Jadi pesan itu adalah atau teks yang lucu dan memiliki kritikan di dalamnya. Kemudian selanjutnya makna tersirat dan tersurat. Ada contoh makna tersirat dan tersurat.
yang tadi. Ketika matahari sudah di atas awan, maka saya memilih datang ke sekolah. Ketika matahari sudah di atas awan, berarti sudah siang. Itu cerita dia terlambat. Jadi kalau terlambat, Pak, tidak perlu masuk sekolah. Ini maksudnya jadi ada makna tersirat, dia tidak sampaikan secara langsung. Hah? Beda kalau ini katakan cuma mengajar surat. Saya sedih ketika kamu pergi dari sini. Pesannya langsung disampaikan. Tidak perlu lagi dengan bahasa halus. Padahal maksudnya jadi ini apa? Padahal makna tersirat dan tersurat. Kalau tersirat itu pesannya disampaikan tidak. Kalau makna tersurat disampaikan secara langsung. Jadi paham nih kita apa itu teks saniter? Paham. Apa itu makna tersirat dan tersurat? Selanjutnya ini. Gimana? Sudah dipaham apa itu teks saniter? Coba dibaca dulu teksnya deh. Biar lebih paham toh. Tahanan KPK. Coba dibaca deh teksnya. Silakan dilihat. Ahmad dan Amir. Kamu Amar, kamu Amir. Ayo. Amar. Ini ternyata banyak Politisi. politisi di negara kita yang sudah kaya raya. Amir. Amir, kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mat. Amir, Kenapa ketawa? Lucu memang lucu. Tapi katanya ketawa sekali. Baca teksnya kan? supaya mereka sampai mampu memiliki Memiliki baju baju termahal di Indonesia. Amir. Ahmad. Amir, baju termahal di Indonesia, baju apa itu? Ya, apalagi kalau buka baju Bukan baju tahan KPK. KPK. Jadi ceritanya di sini ini tahanan KPK. Jadi orang bisa pakai baju tahanan KPK ini dalam dikatakan mahal. Karena harus korupsi dulu, baru bisa pakai baju tahanan KPK. Jadi teks ini lucu enggak? Lucu. Ada enggak pesan yang ingin disampaikan di dalamnya? Ada apa pesannya tadi ini? Ada kritikannya. Jadi banyak pejabat negara itu, banyak pejabat itu yang korupsi. Jadi sehingga mereka bisa beli baju tahanan KPK yang begitu mahal. Jadi teks saniter itu adalah teks yang lucu dan memiliki pesan atau kritikan di dalamnya. Jadi misalkan nanti nanti saya tanya apa itu teks saniter? Teks saniter adalah teks yang lucu dan mengandung kritikan atau pesan di dalamnya. Coba ini dari mana? Apa itu teks saniter? Teks yang lucu dan mengandung kritikan di dalamnya. Paham kita? Sama ini bagaimana? Paham? Ada yang mau menanyakan enggak? Silakan. Kebetulan di Bali Borgen atau pergi kantin? 5 menit nah? Undang yang kembali itu, Bu. Bagaimana? Silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan bertanya. Ini mau habis. Masuk dosen enggak? Masuk dua-dua. Silakan aktif, kita aktif. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ayo bertanya, yang mau bertanya. Kalau ada yang kurang dipahami, ditulis lah. Silakan ditulis. Ini kenapa tidur?
Sakit kepalanya, kenapa? Sakit kepala. Mau ke UKS? Nunggu kiri tahu nggak? Lapar nih. Saya kepalanya toh. Nanti nih, setelah ini kan istirahat kita bisa ke kantin sama-sama. Oh, tadi kalau umpau 3 bagaimana nak? Jadi paham? Ada yang mau ditanyakan, jadi saya kembali. Apa itu teks? Sudah tahu apa dia tadi kali? Teks ya? Teks yang lucu. Teks yang lucu yang diceritakan ada besar. Kalau makna tersirat itu makna tersirat itu makna yang tidak langsung. Kalau makna tersirat itu langsung. Contohnya makna tersirat mana coba? Makna tersirat makna terkandung dalam pembicaraan atau berbicara. Contohnya makna tersirat. Ketika matahari sudah di atas awan, datang ke sekolah. Apa maksudnya ini? Ketika matahari sudah di atas awan, sudah siang. Berarti dia terlambat. Jadi dia maknanya sih dia tidak menyampaikan secara, kalau misalkan makna tersurat itu pasti dia terlambat jadi malu mau pergi sekolah. Kalau itu makna tersurat. Sedangkan kalau makna tersurat itu dia mengatakan bahwa ketika matahari sudah di atas awan maka saya mau pergi sekolah. Itu makna tersirat, dia tidak sampaikan secara langsung. Sedangkan kalau makna tersurat itu dia mengatakan seperti sudah siang malu mau pergi sekolah kalau sudah terlambat. Jadi dia sampaikan secara langsung. Sedangkan pokok-pokok isi yang ada di sini itu apa saja? Ini dia penempatan, peristiwa, masa dan jadi penempatan itu jadi penempatan itu kayak orang-orang yang ada di dalam cerita. Jadi dalam cerita itu ada kayak terdakwa, ada hakim. Kalau peristiwa itu peristiwa yang ada di dalam kejadian yang ada di dalam testament. Latar itu kayak keadaannya, di mana tempatnya. Keadaannya di sini kan kayak di ruang sidang. Toh alurnya itu alur maju, kemudian sifat urutnya itu dengkel. Jadi kalau nanti saya tanya apa sudah dipaham kan? Apa yang makna tersirat? Apa yang makna tersurat? Jadi waktunya tinggal 5 menit. Silakan. Setelah itu kita akan melakukan presentasi. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jadi usahakan semua anggota kelompok itu paham kan? Jadi semua ketua kelompok itu yang sudah ditunjuk menjelaskan kepada anggotanya yang belum paham. Silakan berbagi ke sesamanya paham. Kalau ada anggotanya masih kurang paham, silakan berbagi pengetahuannya. Yang sakit ini atau mau ke UKS saja? Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah?
Agung dan Sabrina kelompok 3. Silakan saya dulu. Ayo kelihatan kita lah ke sini. Ini tempatnya. Sudah di kelompok, sudah berganti dah. Jadi sekarang waktunya anggota kelompok dari kelompok 1 yang sudah berganti ke kelompok 2. Jadi yang kelompok 1 siapa tadi? Silakan dipaparkan ke temannya yang berkunjung dari kelompok lain. Silakan paparkan hasil diskusinya. Baru dari yang kelompok 2 silakan dicatat pokok-pokok penting yang ada di dalamnya. Silakan dipaparkan. Jadi lihat ini dari yang ada kelompok 2 toh. Silakan dipaparkan temannya yang dari kelompok lain. Paparkan hasil diskusinya. Mana? Begitupun ini dari kelompok 4, kelompok 3, dari kelompok 3 silahkan paparkan hasil diskusinya kepada kelompok 4. Silahkan dipaparkan. Kemudian dari kelompok 4, kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang ini kelompok 4 silahkan dipaparkan apa hasil diskusinya kepada kelompok 3 yang berkunjung. Kemudian catat informasi penting yang dipaparkan oleh kelompok yang dikunjungi. Nanti gilirannya yang kelompok yang berkunjung menjelaskan kembali ke anggota kelompoknya masing-masing. Paham? Ayo silakan. Jelaskan temannya apa maksudnya itu. Apa ada bendera yang ada bendera silakan bertanya.
Atau begini deh, kayaknya
tersirat. Saya yang tersirat. Nama dulu. Mana sudah? Pertanyaan teman yang tersirat. Kenapa saya bahagia sekali hari ini? Karena teman kita ini biasanya kalau belajar itu apa bagaimana? Paling tidur atau dia bicara, maksudnya ditanya juga dia tidak mau menjawab. Dan pada hari ini dia sendiri yang mengacungkan tangan. Saya juga Bu, jadi saya tidak mau memberikan pertanyaan. Sekarang yang saya mau tanya, ini teman saya yang cek. Apa yang saya katakan? Teks anekdot adalah yang menarik dan makna tersirat di dalamnya. Selanjutnya, ini apa itu makna tersirat? Kenapa senyum? Makna tersirat adalah contoh, siapa yang bisa memberikan satu contoh makna tersirat? Siapa? Syakira tadi sudah. Siapa lagi yang bisa memberikan makna tersirat? Contoh? Oke, coba kita lihat makna tersirat itu seperti apa? Putri memiliki kulit yang putih dan bersih. Itu adalah makna tersirat. Disampaikan secara langsung. Kalau makna tersirat, satu contoh makna tersirat, siapa coba? Agung. Apa? Coba satu contoh makna tersirat. Ayo coba. Tersirat yang disampaikan secara langsung. Nah, apa makna tersirat coba? Ketika matahari sudah di awan Oh, yang tadi sudah disampaikan oleh teman Nira Syakira. Saya mau yang lain. Apa itu? Kami pilih satu contoh yang keadaan di sekolah. Saya kasih contoh. Apa? sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Jadi itu apa maksudnya? Itu termasuk satu kata apa itu? Itu adalah pepatah. Pepatah itu bilang mengandung makna tersirat di dalamnya, betul sekali. Karena memang pepatah itu memiliki makna yang tersirat. Jadi dia tidak menyampaikan secara langsung. Apa? Ada yang bisa tidak mengartikan apa itu sedia payung sebelum hujan? Ada yang bisa mengartikan makna itu? Atau mama ajukan makna lagi saya Bu? Nah, apa? Sedia payung sebelum hujan. Jadi bersiap-siap. Silakan dikumpul LKPD-nya. Kayaknya ini lapar sekali, misalnya pertengahan sebenarnya. Mau tidak suka minum Yakult. Selanjutnya tugas evaluasinya dikerjakan. Saya sudah kirim linknya di grup kelasnya. Ada linknya saya kirim di grup, silakan dicek. Saya kasih waktu 6 menit untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Silakan dicek linknya di grup kelasnya. Naikkan semua HP-nya baru dikerjakan. Ada, jangan ikut. Jangan, sekarang bukan waktunya untuk berdiskusi. Waktu berdiskusi itu sudah lewat. Sekarang kalian kerjakan tugas evaluasinya. Ada linknya, saya bagikan di grup kelas. Ibu diakses, linknya dibuka. Kemudian dikerjakan tugas evaluasinya. Ada di semua jaringan kita? Ada. Di semua ada tidak
ngapain? Jangan sampai kerja buru-buru baru nanti hasilnya tidak baik. Tapi saya yakin setelah kita diskusi tadi semuanya sudah paham. Mari kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama
tidak langsung. Kemudian makna tersurat adalah Daerah disampaikan secara makna disampaikan secara langsung. Dan isi-isi yang ada dalam teks itu kita ada apa? Yang pertama, penombolan, yang kedua, peristiwa, yang ketiga, tata, dan yang keempat, sifat umumnya. Jadi sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Siapa yang mau bertanya? Paham semua? Saya lihat ini keadaannya nih yang paham di semua. Tidak ada yang mau bertanya. Baiklah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih tetap membahas tentang teks anekdot. Jadi pada pertemuan selanjutnya itu masih tetap membahas tentang teks anekdot, tetapi di sini yang mau kita pelajari itu tentang makna-makna yang ada di dalam teks anekdot. Jadi nanti itu saya akan berikan satu atau contoh teks anekdot, baru kalian analisis apa makna yang tersirat dalam teks tersebut. Kayak tadi itu saya berikan satu contoh teks anekdot tentang tahanan KPK. Sudah tahu apa maknanya itu tak? Apa beda? Maknanya teks anekdot tahanan KPK? Membeli baju tahanan KPK harus melakukan korupsi. Jadi banyak. Ada yang mau ambil uang negara plus belum lagi. Apa nih serius? Saya serius hari ini, guru serius hari ini. Kenapa? Karena Nur yang saya kenal selama ini dia, maksudnya walaupun juga dia bicara tidak jelas apa yang dia bilang. Pokoknya di luar dari materi itu. Kalau sekarang dia hari ini yang betul-betul aktif. Oke, jadi itu tadi yang pertama itu pertemuan di depan itu yang akan kita bahas tentang makna yang terkandung dalam teks anekdot, kemudian perbedaan humor dan teks anekdot. Jadi jangan sampai kalian berpikir